Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ezekiel Rafael Merekel dengan NIM A11 2023 15281. Jadi di sini akan mempresentasikan project untuk Bengkot, project UAS. Saya sudah mengerjakan. Kita akan langsung mulai dengan demo aplikasi. Di sini bagian loginnya, kita tes dari admin. Jadi admin ini ada beberapa sidebar: dashboard admin, dashboard poli, manajemen dokter, manajemen pasien, manajemen obat. Jadi di sini di sidebar manajemen obat. Jadi di sini untuk tugas UASnya kemarin yaitu membuat seperti handling stok habis atau manajemen stok obat. Jadi di sini si admin dapat menambahkan stok, mengurangi stok. Terus ada pemberitahuannya kalau stoknya sedikit atau banyak. Terus stoknya itu akan selalu berkurang jika ada dokter yang menggunakannya secara otomatis. Jadi untuk alertnya, pemberitahuannya, jadi misalnya 0 dia akan memberitahu habis. Misalnya di bawah 5 dia akan stok menipis, misalnya di atas 5 dia akan aman. Jadi misalnya kita coba, ini kan 4, misalnya kita kasih 0, nah dia akan memberitahukan kalau itu habis. Terus misalnya kita kasih di atas 5, 6, 7, dia akan aman. Itu untuk manajemen obat yang berada di admin. Terus di sini juga bisa menambahkan obat. Itu untuk manajemen obat. Terus manajemen pasien ini seperti biasa, manajemen pasien bisa diedit. Terus bisa tambah pasien juga. Terus ini manajemen dokter, bisa diedit RUD-nya, bisa dihapus, bisa tambah dokter. Itu manajemen dokter. Kalau poli sama, logikanya sama, bisa CRUD, bisa tambah, bisa edit, bisa hapus. Itu untuk bagian dashboard admin. Terus kita ke sisi pasien. Jadi untuk pasien ini sebenarnya admin bisa menambahkan pasien atau pasien bisa juga register sendiri. Untuk pasien itu dulu. Nah, ini nomor kembali sudah ada, kita coba daftar poli. Jadi ini ada 2 poli yang sudah kita bikin. Ini di poli hidung. Berhasil, jadi itu untuk bagian pasien, register, dan pendaftaran poli. Terus kita lanjut ke bagian dokter. Jadi dokter di sini untuk dokter, sidebarnya ada dashboard, jadwal periksa pasien, riwayat. Terus di jadwal periksa ada CRUD-nya juga. Biasa bisa nambah jadwal, bisa hapus, bisa edit. Periksa pasien ini yang tadi baru kita tambahkan, yang pasien terbaru. Dia mendapatkan nomor antrian 2. Apabila kita klik periksa, kita bisa memilih obat yang ingin kita berikan kepada pasien. Kalau ini terus kita bisa catatan kayak minum obat ini, simpan. Nah, ini sudah terperiksa, sudah dicentang, terus dia akan masuk ke riwayat. Nah, di detail ada harganya. Terus kenapa harganya 160? Kan obatnya cuma 10.000 nih. Jadi itu 160 kita dapat dari code-nya, karena ini di sini harga dokter kita patok jadi 150.000. Baru ditambah dengan biaya periksa. Ya harganya lah, harga obat tadi. Jadi makanya kenapa munculnya di sini 160. Jadi itu jasa dengan biaya periksanya atau harga dari obatnya. Itu untuk detail riwayat pasien di dokter. Terus paling itu untuk penjelasan dari UI-nya. Kita lanjut ke bagian code-nya. Jadi di code-nya ini kita sudah bikin sesuai dengan tutorialnya. Jadi ada admin, di controller ada admin, dokter, pasien. Terus di resource view-nya admin, dalam admin ada dokter. Ini untuk bagian tadi manajemen, dokter, obat, pasien dengan polis.
Ini untuk UI dokter, jadwal periksa pasien, riwayat pasien, dengan pasien. Ke dokter dulu paling. Jadi di dokter ini itu kita membahas bagian dari handling stok obat yang ada di tugas. Di sini bisa dilihat bahwa apabila kita membuat function di mana apabila obat di bawah 1 atau lebih kecil dari 1, dia akan mengembalikan error, itu gagal, terus stok obat sudah habis, jangan pilih obat lain. Oh ya, tadi kita tadi tidak coba yang bagian, kan tadi kita menambahkan obat bodek ya kalau nggak salah ya, ke si pasien. Kita cek riwayat. Ini itu baru ya. Kita menambahkan oskadon 1. Harusnya berarti di daftar obat, harusnya obat oskadon akan berkurang karena stoknya dipakai oleh dokter. Kita cek di admin. Nah, obatnya tadi kan 7, sekarang tinggal 6. Jadi stoknya berkurang. Misal kita habiskan, karena tadi di code-nya stok -1, dia akan menampilkan error, gagal stok obat, sudah habis. Kita coba buat function di mana stok obatnya habis. Terus ada pasien yang meminta obat atau dokter yang menyarankan menggunakan obat tersebut. Ini sudah stok habis, oskadon. Kita coba pasien yang tadi kita buat. Nah, puli hidung, jadwal. Oke, sudah kita bikin. Kita login lagi ke dokter. Ini dokter poli hidung. Nah, diperiksa. Nah, ini ada muncul periksa pasien. Terus kita coba memilih obat yang habis. Ini habis kan. Kita klik, kita simpan. Nah, dia muncul alert atau announcement error kalau obatnya itu sudah habis stoknya. Nah, itu sama seperti tugas dari UAS ini nomor 1 yang validasi notifikasi error handling. Oke, lanjut kita ke code-nya. Ini biaya periksa yang tadi. Biaya periksa itu dia akan biaya periksa ditambah dengan harga yang sudah kita buat untuk jasa dokter. Jadi kita memasukkan harga pasti di sini. Oh, ini untuk mengurangin stok. Untuk yang bagian stok. Terus coba riwayat pasien. Di riwayat pasien ini fungsinya, jadi dia akan menampilkan daftar history dari riwayat pasien yang pernah diperiksa oleh dokter yang kita pilih. Untuk riwayat pasien di bagian controller. Terus coba ke model deh, model. Oke, kita masuk ke model user. Jadi di sini tabel ini akan menyimpan semua pengguna, jadi dari role admin, dokter, dan pasien yang dibedakan oleh role. Terus di sini ada relasi di mana memiliki hash money. Jadi seperti satu dokter tuh mempunyai banyak jadwal periksa. Untuk bagian yang berada di model user. Terus kita masuk ke daftar poli. Jadi ini adalah tabel polinya atau tabel daftar poli. Jadi ada ID jadwal, ID pasien, keluhan, nomor antrian. Jadi dia akan mengarah ke ID pasiennya masing-masing. Terus jadwal periksa ke ID jadwal. Terus ke detail periksa. Tabel detail periksa ini akan menghubungkan antara periksa dan obat. Jadi ID periksa ini akan foreign key ke tabel periksa, terus ID obat akan foreign key ke tabel obat. Seperti itu. Periksa akan ke ID periksa, obat akan ke ID obat atau yang berada di tabel obat. Seperti itu. Terus ke bagian jadwal ini sama. Di satu ada obat. Jadi tabel obat ada nama, obat, kemasan, terus ini satu obat bisa muncul di banyak itu detail periksa atau bisa banyak muncul di detail resep. Jadi satu obat itu bisa muncul di manapun. Test menu. Itu untuk bagian obat. Terus kita coba ke bagian database. Jadi ini untuk DB-nya, Poliklinik DB. Ini untuk user, nomor RM-nya, ada role-nya, terus obat yang kita bikin. Paling itu saja penjelasannya. Presentasi demo ya mungkin udah semua sih kayaknya. Mungkin itu saja penjelasan dari saya.
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.